Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kalian ketemu sama aku lagi di channel YouTube ini. Sekarang aku bawain kalian materi baru, yaitu aku bakal ngepresentasiin tentang materi teks ceramah. Yo, yang belum tahu tentang materi teks ceramah, simak terus ya video aku. Dalam PowerPoint kali ini, kita akan membahas tentang teks ceramah. Yang paling pertama akan kita bahas adalah pengertian ceramah. Jadi ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Orang yang menyampaikan ceramah adalah orang-orang yang menguasai di bidangnya. Dan yang mendengarkan biasanya melibatkan banyak orang. Media dalam berceramah ini bisa langsung ataupun melalui sarana komunikasi. Lalu kita akan membahas tentang jenis-jenis informasi dalam teks ceramah. Informasi ini juga disebut sebagai penerangan. Informasi ceramah bersifat publisitas dan harus bersifat aktual. Ada 5 jenis informasi dalam teks ceramah. Yang pertama ada informasi berdasarkan fungsi, yaitu informasi yang berfungsi untuk menambah informasi, bersifat edukatif dan juga bersifat fiksional. Lalu yang kedua, informasi berdasarkan format penyajian, yaitu informasi berdasarkan bentuk penyajian informasinya. Yang ketiga, informasi berdasarkan lokasi peristiwa yang dibedakan menjadi 3 lokasi. Yang pertama ada daerah, nasional, dan juga mancanegara. Lalu yang keempat ada informasi berdasarkan bidang kehidupan. Bidang-bidang kehidupannya ini seperti bidang pendidikan, olahraga, musik, sastra, budaya, dan juga iptek. Lalu yang kelima ada informasi berdasarkan bidang kepentingan. Ini informasinya menyangkut tentang keselamatan, menyangkut perubahan, tata cara atau kiat baru, dan informasi menyangkut suatu peluang bagi pembacanya. Lalu ada bagian-bagian penting dalam teks ceramah. Bagian penting dalam teks ceramah biasanya dicetak tebal. Bagian-bagian tersebut merupakan bagian pokok atau dasar dari suatu ceramah. Penting atau tidaknya suatu uraian di teks ceramah dapat berdasarkan kebermanfaatannya. Apabila bagian tersebut bermanfaat atau sangat perlu diketahui, maka bagian itulah yang dianggap penting. Jadi, yang perlu kita ingat adalah penting atau tidaknya suatu uraian bisa berbeda antara pendengar yang satu dengan pendengar yang lainnya. Lalu ada kalimat majemuk dalam teks ceramah. Dalam teks ceramah menggunakan kalimat-kalimat majemuk. Yang pertama ada kalimat majemuk hubungan akibat yang bisa ditandai dengan kata penghubung sehingga, sampai-sampai, dan juga maka. Lalu yang kedua ada kalimat majemuk hubungan cara, yaitu ditandai dengan kata penghubung dengan. Lalu ada kalimat majemuk hubungan sangkalan, ditandai oleh konjungsi seolah-olah dan juga seakan-akan. Lalu ada kalimat majemuk hubungan kenyataan, ditandai oleh konjungsi padahal dan juga sedangkan. Lalu ada kalimat majemuk hasil yang ditandai oleh konjungsi makanya. Kemudian ada kalimat majemuk hubungan penjelasan, ditandai oleh kata penghubung bahwa dan juga yaitu. Lalu ada kalimat majemuk hubungan atributif yang ditandai oleh konjungsi yang. Kemudian ada struktur teks ceramah. Ada 3 struktur teks ceramah. Yang pertama ada pembuka, berisi pengenalan isu, permasalahan, dan pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahasnya. Yang kedua isi. Isi ini berisi rangkaian argumen atau pendapat-pendapat pembicara dan fakta untuk memperkuat argumen tersebut. Lalu yang terakhir ada penutup, berisi simpulan atau penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya dan juga berisi rangkuman. Lalu ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang pertama menggunakan kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Yang kedua menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Yang ketiga menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi.
Yang keempat, menggunakan kata-kata kerja mental seperti diharapkan, berasumsi, menyimpulkan, dan sebagainya. Lalu yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif. Lalu ada aspek-aspek yang disunting. Jadi penyuntingan bertujuan untuk menyempurnakan atau untuk mengurangi kekeliruan-kekeliruan yang mungkin terjadi dalam suatu teks. Seorang penyunting harus mengetahui cara menulis karangan dengan baik dan memahami masalah yang dibahas dalam karangan tersebut. Di sini ada ada 4 aspek yang harus kita lihat dalam menyunting teks ceramah, dan bisa kalian baca sendiri. Kemudian kita akan lanjut untuk langkah-langkah penyuntingan teks ceramah. Yang pertama, langkahnya kita bisa menyiapkan teks ceramah yang akan kita sunting. Lalu kita bisa menyediakan bahan-bahan pemandu penyuntingan seperti pedoman ejaan bahasa Indonesia dan juga kamus. Kalau itu berupa teks ceramah, bahan pemandunya adalah buku tentang teks penulisan ceramah. Lalu yang ketiga ada mencermati bahan suntingan secara cermat, yaitu baik itu berkenaan dengan cara penyajian, isi maupun bahasanya. Lalu yang keempat ada memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam bahan suntingan secara benar. Baiklah, terima kasih karena sudah menonton video presentasi kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan, dan kalau kalian suka video ini, kalian bisa like dan juga subscribe. Dan kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.